Sintayong pantau mantan anak kesayangannya. Justin Hubner merespon desakan bela timnas Indonesia. Erick Thohir berikan janji untuk peserta seleksi timnas U17. 4 negara antre meminang Gabriel Wilhoff, PSSI didesak segera amankan sang pemain. BRI Liga 1 sudah memasuki laga pekan keempat pada hari Jumat kemarin dan ada 4 laga yang tersaji. Di antaranya adalah PS Sleman yang harus puas berbagi poin dengan PSIS Semarang dengan skor 2-2. 2 gol PS Sleman dicetak oleh Kesano pada menit ke-45+3 dan Jihad Ayo pada menit ke-78. Sementara 2 gol PSIS Semarang dicetak oleh Carlos Fortes pada menit ke-24 dan Paulo Gali pada menit ke-57. Pada laga tersebut, kedua tim harus bermain dengan 10 pemain. Usai Wahyudi Hamisi dan Fortes diganjar kartu merah. Di laga lain, Borneo FC berhasil memutus tren positif Barito Putra. Pada laga ini, Leo Lelis dan Stefano Lillipali menjadi pahlawan kemenangan pesut hitam atas Laskar Antasari. 1 gol Barito dicetak oleh Hashim Kipo. Sementara itu, Arema harus dipermalukan di rumah sendiri. Singoedan dikalahkan Bali United dengan skor 3-1 dan laga terakhir, Dewa United sukses melumat Persik Kediri dengan skor 3-0. Pelatih timnas Indonesia Sintayong terciduk menonton langsung laga Dewa United versus Persik Kediri pada laga pekan keempat lanjutan BRI Liga 1 musim 2023-2024. Pelatih asal Korea Selatan itu diduga sedang memantau pemain yang layak untuk memperkuat skuad Garuda untuk event terdekat. Pada laga Dewa United versus Persik, salah satu ex-pemain kesayangan Sintayong, Eki Maulana Fikri tampil begitu impresif. Dirinya berhasil mencetak 1 gol pada menit ke-12. Dengan penampilan impresifnya itu, Eki berharap Sintayong memanggilnya untuk kembali memakai jersey merah putih di waktu mendatang. Kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain Indonesia yang berkarir di Liga Super Malaysia. Pemain ini bukanlah Sadil Ramdhani, melainkan Nathanael Siringo. Ya, pemain berusia 23 tahun ini menjadi buah bibir di Liga Negeri jiran itu. Bagaimana tidak, dirinya sukses mencetak gol spektakuler ketika membela timnya Kelantan FC menghadapi Kuching FC pada Jumat kemarin. Berkat itu, media Malaysia Makan Bola menyebut sang pemain sebagai pahlawan Kelantan FC karena menyelamatkan timnya terhindar dari kekalahan. Jika dirinya berhasil mencatatkan torehan yang impresif, bukan tidak mungkin dirinya akan dipanggil Sintayong untuk mengisi striker timnas Indonesia. Seleksi timnas Indonesia U17 sudah berjalan di 4 kota. Adapun keempat kota yang dimaksud diantaranya yakni Bandung, Palembang, Bali, dan Tangerang. Hasil seleksi sementara PSSI saat ini dilaporkan sudah mengantongi 17 nama baru untuk dipilah kembali di timnas Indonesia U17 nantinya. Masih akan ada nama-nama baru yang akan dipilih ke depannya. Ketum PSSI Erick Thohir pun menegaskan pihaknya sangat serius untuk mencari 11 pemain terbaik untuk timnas Indonesia U17 yang mentas di Piala Dunia U17 2023. Kabar baik untuk para peserta yang gagal lolos dalam seleksi timnas Indonesia U17. Sebagai pelipur lara, Erick Thohir menjanjikan akan membagikan 2 tiket gratis untuk setiap pemain guna menonton Piala Dunia U17 pada November mendatang. 2 tiket tersebut tentu untuk sang pemain dan pendampingnya. Hal itu ia ungkapkan ketika menghadiri seleksi di training ground Persija pada Sabtu pagi tadi. Ini diberikan sebagai bentuk apresiasi PSSI kepada para peserta seleksi. Kabar mengejutkan datang dari pemusat latihan timnas Indonesia U17. Setelah memasuki minggu kedua training camp, Bima Sakti sudah memulangkan beberapa pemain yang tidak termasuk dalam skema permainannya. Kini terbaru, Bima Sakti telah mencoret setidaknya 7 pemain di mana 4 diantaranya adalah pemain diaspora. Hal itu diungkapkan oleh Coach Indra Syafri pada Sabtu pagi tadi. Lebih lanjut, Indra Syafri mengonfirmasi ada pemain diaspora lainnya yang akan dicoba oleh Bima Sakti, di antaranya Welber Jardim dan Gabriel Han Wilhoffking. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengatakan ingin pemain-pemain yang dicoret dari talenta Garuda untuk bermain di Liga Indonesia nanti. Hal ini dilakukan agar mereka dapat ditempa lebih matang lagi di klub-klub Liga Indonesia. Indra khawatir jika para pemain yang tercoret dalam timnas Indonesia U17 tersebut kembali ke daerah masing-masing, tidak mendapat pembinaan yang baik. Oleh karena itu, para pemain muda tersebut nanti bakal direkomendasikan ke klub liga yang sudah wajib membina para pemain kelompok umur.
Sebagaimana diketahui, salah satu talenta muda keturunan Indonesia, Gabriel Han Wilhoffking, kini menjadi sorotan. Pemain Akademi Tottenham Hotspur ini dikabarkan sudah dipanggil Bima Sakti untuk memperkuat skuad Garuda Asia untuk Piala Dunia U17. Dengan begitu, PSSI pun diharap gerak cepat untuk memanggil sang pemain. Bagaimana tidak, Gabriel tidak hanya memiliki darah dari Indonesia, sang pemain dikabarkan juga memiliki darah dari Cina, Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris. Tentu jika tidak mau kehilangan mutiara emasnya, PSSI harus segera cepat menaturalisasi sang pemain agar bisa membela timnas Indonesia. Bukan hanya level usia, namun juga timnas Indonesia senior. Pemain keturunan Indonesia Justin Hubner baru saja mencetak gol dalam pertandingan persahabatan Wolves U21 pada beberapa hari lalu. Dirinya pun mengunggah momen apik itu di Instagram pribadinya dengan menggunakan caption "Too easy". Namun seperti biasa, unggahan Justin Hubner selalu ramai diserbu pecinta sepak bola Indonesia. Terbaru, salah satu netizen optimistis bahwa Justin Hubner bakal memilih timnas Indonesia sebagai negara yang dibela. Di luar dugaan, komentar itu dibalas Justin Hubner. Sayangnya, bek keturunan Indonesia Belanda ini memasang emoji wajah melas. Aksi itu pun menjadi sebuah tanda tanya besar. Banyak netizen pun beranggapan Justin Hubner tidak akan membela timnas Indonesia, namun tak sedikit juga yang tetap berharap sang pemain bisa membela timnas Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia Novarianto terlihat berada di tribun untuk menonton secara langsung laga PSS Sleman versus PSIS Semarang. Dirinya mengaku masih mencari pemain-pemain yang bisa masuk skuad timnas U23 Indonesia untuk ajang Piala AFF U23 2023 nanti. Skuad timnas U23 Indonesia untuk Piala AFF U23 2023 belum juga terbentuk meski ajang ini tinggal kurang dari sebulan lagi. Meski begitu, Nova tak menampik akan adanya kemungkinan klub-klub Liga 1 yang menolak melepas pemain ke timnas U23 Indonesia. Hal itu pula yang membuat timnas U23 Indonesia belum juga memutuskan kapan akan menggelar training camp. Para pemain yang dipanggil sebagian besar adalah pemain utama di klub-klub Liga 1. Apalagi Liga 1 tetap akan bergulir saat Piala AFF U23 2023 nanti berlangsung. Jika hal tersebut memang terjadi, staf kepelatihan timnas Indonesia pun akan mencari solusi terbaik.